seperti jadwal yang telah ditentukan, maka kita melakukan perkuliahan mata kuliah epidemiologi pada siang hari ini ya. Sebelumnya suara saya terdengar ya. Kalau ada yang tidak jelas atau suaranya putus-putus, boleh di chat saja ya. Jadi biar saya bisa tahu di sana gitu ya. Boleh di chat saja. Saya akan share screen dulu materi kita hari ini. Materi kita hari ini mudah-mudahan nggak lama ya. Kontrak perkuliahan dan penjelasan awal terkait dengan epidemiologi. Apakah sudah kelihatan materinya di layar masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Hari ini kita pertemuan pertama terkait dengan pendahuluan dan sejarah epidemiologi gizi. Ya, kita lihat dulu bagaimana gambaran umum mata kuliah ini terkait dengan epidemiologi. Kok nggak jalan ya? Sebentar ya, ini laptopnya agak error. Oke, setelah mengikuti perkuliahan ini, para mahasiswa diharapkan dapat mengetahui gambaran umum mata kuliah epidemiologi gizi. Kemudian yang kedua adalah mengetahui metode pembelajaran mata kuliah epidemiologi gizi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan kembali terkait dengan sejarah epidemiologi gizi. Yang keempat, menjelaskan definisi epidemiologi. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan peran epidemiologi dalam kejadian penyakit. Gambaran umum mata kuliahnya, epidemiologi gizi ini adanya di semester 5 ya. Semayoritas ini semua mahasiswa adalah semester 5, tapi barangkali ada yang adik tingkatnya mengontrak atas atau yang kakak tingkatnya mengontrak bawah ya. Beban SKS-nya 2 SKS, jadi mata kuliah ini tidak ada praktikum, hanya teori saja. Hanya teori saja 2 SKS ya, berarti kita pertemuannya 100 menit ya. 100 menit bukan berarti yang nyoret-nyoret siapa ya? Siapa nih yang iseng nih? Iya, saya nggak ngerti. Oke, karena ini semua mahasiswa gizi ya, nggak ada orang lain, jadi mohon tolong dikendalikan ya aktivitasnya yang lain ya. Oke, beban SKS-nya 2 SKS, ya ulangi lagi, berarti kita pertemuan adalah 100 menit ya, 100 menit bukan berarti kita mesti 100 menit tatap muka ya, tatap muka via daring ataupun 100 menit via siakat. Jadi teknik pembelajarannya bisa teori, tatap muka, kemudian juga penugasan, presentasi, dan lain-lain. Ya.
Dosen pengampunya saya sendiri sebagai koordinator dan Pak Jayus Mantoko ya, serta Bu Kasyani. Semuanya sudah pada kenal ya, nggak perlu dikenalin lagi. Kok lama ya? Bentar ya. Oke. Jadi kita ada 16 pertemuan. Aduh, kenapa nih loncat-loncat? 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Saya di sini sebagai koordinator dan tim ya. Ini untuk saya sendiri ada 2 pertemuan. Jadi kita kalian bertemu sama saya di mata kuliah epidemiologi gizi ini hanya 2 kali pertemuan. Hari ini dan pertemuan berikutnya. Jadi sisanya adalah dengan Bu Kasyani dan Pak Jayus. Jadi nanti kalian lebih banyak sama Bu Kasyani dan Pak Jayus. Tapi tidak menutup kemungkinan kita dapat berdiskusi terkait teknis perkuliahan karena di sini saya tugasnya perannya adalah sebagai koordinator mata kuliah. Ya, kalian nanti akan banyak mereview-review jurnal ya untuk pertemuan perkuliahan. Jadi banyak tugas mandiri, kalian melakukan studi case ya, studi kasus. Karena ini memang persiapannya erat dengan metode penelitian. Kan ini pada akhirnya nanti kalian akan melakukan sebuah riset ya, penyusunan skripsi. Nah, kalian harus paham dulu bagaimana analisis atau jenis-jenis dari penelitian, baik itu penelitian deskriptif seperti cross-sectional ya, ataupun penelitian case control, cohort, dan eksperimen, serta yang lain-lain. Jadi di sini mata kuliah EPID ini kalian akan mendapatkan gambaran ya seperti apa jenis-jenis penelitian dan bagaimana desainnya. Jadi mohon untuk dipelajari dan dipahami ya semuanya bahwa tugas yang nanti akan diberikan oleh Pak Jayus ataupun Bu Kasyani harus dilakukan dengan baik. Nah, untuk evaluasi sendiri, bentar ini siapa lagi yang mau admin? Untuk evaluasi sendiri kita dapat dilakukan dengan teknik tatap muka via daring. Jadi nanti ujiannya mungkin saja kita akan melakukan ujian melalui daring atau Zoom meeting ya. Kemudian juga bisa juga kita lakukan dengan penugasan individu, presentasi, dan lain-lain. Kemudian evaluasi, tugas di sini komponennya 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, selanjutnya adalah kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini sama seperti mungkin ada mahasiswa yang juga sudah gabung di pengembangan media kemarin ya. Kita sama karena koordinatornya sama-sama dengan saya, jadi untuk kontrak perkuliahannya sama. Perbedaannya adalah kalau kemarin kalau pengembangan media kita praktikum full ya, jadi harus 100%. Nah, kalau teori ini ya maksimal 80% tingkat ketidakhadirannya. Jadi 80% kehadiran ya. Jadi sisanya itu kalian boleh ya memanfaatkan tetapi dengan alasan yang jelas seperti yang pernah saya jelaskan ya. Nih, kemudian kehadiran tetap terekap di Siakar, saya ulangi kembali barangkali ada yang tidak mengontrak pengembangan media kemarin ya. Jadi saya ulangi kembali. Kehadiran terekap di Siakar dengan cara mengakses dan mendownload materi. Ya, kalau kalian tidak mendownload itu nama kalian tidak tertera dalam absensi. Jadi perlu diingat harus mendownload materi. Ya. Saya pengen tahu dulu, ini boleh diaktifkan mungkin salah satu. Sudah ada yang terima paket yang 50 GB dari Kemristek Dikti belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum dapat yang 1 giga, Bu. Belum, Bu.
Belum sama Tadi sekali, ada yang Bu. sudah dapat? Lili ya? Bu. Oh ya. Lili Iya, sudah Bu, ada dapat yang belum? di 1 giga cuman, Bu. 1 giga? Iya, yang SFH tahu dari 11 juga, Bu. Oh enggak, Rido sudah, Bu. mahasiswa gizi belum ya? Rido sudah, Bu. Oh, Rido Kami sudah? udah, Bu. Ya, sudah, Bu. Rido? Ya, Rido dapat berapa, Dok? 45 giga, Bu. 45 ya, bukan 50 giga ya? Dosen dan mahasiswa kan sama ya? Bukan, Bu. Oh, bukan. Oke. Oh, berarti Rido udah dapat ya, yang lain belum ya? Belum, Udah, Bu. Bu. Belum, Bu. Iya, Bu. Oke, berarti sebagian besar belum. Oke, boleh Rido di close dulu itunya, mute dulu ya. Oke. Jadi karena mahasiswa sudah diberikan kuota, jadi harapannya nih saya sambil ini ya menginformasikan ke kalian bahwa kuota itu dipergunakan memang untuk akses materi perkuliahan ya. Memang sudah disistemkan, jadi siakat kita kan udah didaftarin ya. Kemudian media-media pembelajaran seperti Zoom dan lain-lain ya, ruang guru. Nah, itu memang kuotanya lebih banyak tuh porsinya ya. Jadi untuk yang akses yang aneh-aneh gitu ya, yang umum gitu ya cuma berapa giga gitu ya, berapa persen gitu. Jadi untuk Zoom meeting ini kalau saya rasa mungkin cukup ya. Nanti kita evaluasi lah. Barangkali nanti ada keluhan dari mahasiswa, cukup nggak 50 giga itu untuk sebulan? Itu kan sebulan ya. Oke, selanjutnya pertemuan kuliahan juga dapat dilakukan di media pembelajaran lainnya seperti Zoom meeting, WhatsApp, dan lain-lain ya, sesuai dengan kesepakatan kita, enaknya seperti apa nanti ya, dan disesuaikan dengan tujuan perkuliahannya. Kalau memang kita harus menggunakan presentasi, berarti mau tak mau kita harus Zoom meeting. Tapi kalau misalnya tidak begitu mendesak ya materinya hanya sekedar materi, mungkin boleh melalui siakat saja kalian tinggal mendownload dan lain-lain. Berikutnya jika menggunakan Zoom ya, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, semua mahasiswa wajib menghidupkan video sampai kuliah berakhir sebagai bukti kehadiran. Nah, tadi masih ada yang masih close videonya. Nah, dan tolong juga nih, saya baru mau menyampaikan juga, kalian kan nyala nih videonya, pastikan di belakang kalian itu tidak ada background yang aneh-aneh ya. Ya, background yang aneh-aneh maksudnya itu situasi yang tidak kondusif. Misalnya ada yang kuluk kilir, misalnya kalau di kosan barangkali kan ada yang buka pintu di belakang, mungkin lagi ngapain kan saya juga nggak konsentrasi gitu kan lihatnya. Soalnya kalian kan terpantau nih di sini gitu ya. Teman-teman kalian juga melihat. Jadi mohon kalau pas kita kuliah videonya nyala, kalian di tempat yang memang benar-benar kondusif gitu ya. Kalau suara kan bisa dimatikan, kalau video kan bisa gambarnya diarahkan background-nya ke background yang kondusif ya, yang tidak ada orang lewat-lewat ya. Gitu. Kemudian tidak menghidupkan video dianggap tidak hadir kuliah atau praktikum ya, kita nggak ada praktikum. Oh, oh. Aduh, mohon maaf ya, ini saya kepencet close. Jadi mohon bersabar ya, karena apa namanya ya penggunaan teknologi Zoom ini. Saya share kembali sebentar.
Oh, nggak mau ya. Halo semuanya, mohon maaf ya, laptop saya lagi ngeheng, jadi mohon ditunggu ya semuanya, maaf ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mohon dimaklumi. Ini lagi menunggu dia muter-muter. Waduh, kenapa ini ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Apakah slide saya kebaca di sana? Baca, Bu. Baca, Bu. Baca. Oke. Tadi kontrak perkuliahannya ya.
Saya nggak tahu nih video saya kenapa nggak muncul ya. Iya Bu, nggak muncul. Oke, abaikan saja nanti muncul nggak ya kira-kira. Bu, suaranya tidak, Bu, suara Ibu tidak ada, Bu. Oke, berarti saya dari tadi ngomong nggak kedengeran ya?
Enggak, Bu. Oke, baiklah. Sampai mana ya tadi ya kedengarannya ya? Tidak dengar, Bu, sama sekali. Belum ada, Bu, dari yang Diam, Bu. Ibu. Lupa Di masa mute data. Terakhir Ibu bilang Ah, kameranya kenapa nggak mau hidup, Bu? Nggak ada lagi. aduh, kumaha ieu. Kalau ini udah belum ya? Belum ya? Belum kedengeran ya? Belum, Bu. sudah, Bu. Belum. Sudah. Belum, Bu. Ada yang Sekarang belum kedengeran? Oke, saya ulang kembali ya. Jadi Belum dari sejarah awal. dari epidemiologi itu mempelajari Nah, tuh. adanya proses sehat dan sakit. Kedengeran suara saya? Kedengaran, Bu. Oke. Proses sehat dan sakit sebab akibat dari suatu penyakit. Nah, pada zaman dulu ya, zaman kuno oleh ilmuwan John Snow ya, hanya mempelajari terkait dengan wabah penyakit infeksi saja. Nah, sekarang pada dewasa ini sudah bergeser tuh, sudah terjadi transisi ilmu epidemiologi itu tidak hanya membahas penyakit infeksi saja, tetapi juga membahas bagaimana sebab akibat dari penyakit infeksi, kemudian penyakit non-infeksi seperti kalau dalam hal ilmu gizi itu adalah degeneratif ya, penyakit jantung koroner, diabetes, dan lain-lain. Serta kondisi non-kesehatan seperti kemiskinan, pendidikan, budaya, pengetahuan, kebiasaan, dan lain-lain. Jadi sudah terjadi transisi ilmu epidemiologi itu tidak terbatas kepada penyakit yang berakibat dengan infeksi saja. Itu terkait dengan sejarahnya. Nah, kita lihat teorinya. Teori tentang penyebab terjadinya penyakit, ada 6 teori ya yang sudah berkembang dari masa zaman kuno sampai berkembangnya ilmu pengetahuan tentang epidemiologi. Pertama adalah teori yang pertama kali adalah contagion teori. Ya, teori ini lahir terjadi pada masa adanya endemi dan penyakit lepra di Mesir ya pada masa Yunani kuno ya. Jadi terjadinya penyakit itu menurut teori kontagian, terjadinya penyakit itu disebabkan adanya kontak antara satu person dengan person lainnya. Adanya kontak langsung gitu ya. Nah, penyakit lepra ini seperti itu, dia menyebar ke antara satu orang ke orang yang lain dengan adanya kontak langsung. Misalnya bersentuhan gitu ya, bersentuhan kulit, kemudian melalui droplet ya. Nah, hampir sama nih dengan penyakit yang ada pada saat kita saat ini seperti virus ya, HIV, AIDS, kemudian juga TB, kemudian juga corona ya. Nah, jadi adanya kontak langsung. Itu menurut kontagian teori. Kemudian bergeser teorinya Hippocratic teori. Jadi tidak hanya terkait dengan kontak langsung saja antara person to person, tetapi juga penyebab penyakit itu berasal dari alam. Dari alam, teori ini menyatakan bahwa yang dimaksud dari alam itu adalah cuaca dan lingkungan. Jadi cuaca dan lingkungan juga dapat menyebabkan penyakit. Gitu. Jadi kalau misalnya cuaca saat ini tidak menentu, misalnya hujan terus berkepanjangan, nah itu kan kalau dalam ilmu epidemiologi dikaitkan dengan adanya penyakit DB ya, DBD maksudnya ya, demam berdarah. Kemudian juga kalau lingkungan tidak sehat, dampak penyakitnya apa? Diare seperti itu. Nah, jadi ada hubungan antara cuaca dan lingkungan sebagai biang penyakit. Kemudian berlanjut ke teori berikutnya, yaitu teori miasmatik teori. Di mana teori ini menekankan bahwa kausa penyakit itu berasal dari alam. Berasal dari alamnya kalau yang Hippocratic itu menekankan kepada cuaca dan lingkungan ya. Kalau miasmatik ini dia menekankan kepada gas-gas dan perut bumi. Jadi gas-gas dan perut bumi maksudnya ini kalau adanya gunung meletus ya, gunung meletus yang menimbulkan zat-zat aktif yang mampu merusak organ-organ tubuh manusia ya. Jadi ini dia tekankan seperti itu. Namun teori ini kurang mampu menjawab penyebab penyakit karena teori ini terbantahkan gitu ya, karena tidak banyak studi yang
mampu menjawab adanya hubungan dengan gas-gas dari perut bumi gitu ya dengan adanya penyakit gitu. Sehingga teori ini tidak dapat berkembang dan tidak dapat tidak dapat menjawab sebab akibat dari sebuah penyakit. Ada yang tahu kenapa saya susah untuk meng-next-nya ya? Itu Bu, kadang yang di file materinya tuh nggak diklik Bu. Nggak diklik. Klik yang panah ke kanan kan? Mau dia. Agak lemot ya laptop Ibu kali ya. Oke, makasih Lili. Selanjutnya teori epidemic teori. Jadi dia melanjutkan teori dari Hippocratic tadi bahwa cuaca dan faktor geografi dalam hal ini adalah tempat ya, itu juga menyebabkan adanya penyakit. Jadi epidemic teori ini disempurnakan kembali oleh John Snow ya. Dia menemukan adanya penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau cemaran ya, cemaran dari lingkungan, terutama air, yaitu diare. Nah, jadi ditemukan oleh John Snow, diare ini disebabkan oleh adanya cemaran pada air yang menyebabkan gangguan pada pencernaan, gastroenteritis ya. Jadi, ada hubungan diare dengan penyebabnya adalah lingkungan, dalam hal ini adalah air. Nah, kemudian teori kuman atau germ theory, di sini dijelaskan bahwa suatu kuman atau mikroorganisme ditunjuk sebagai kausa penyakit, penyebab penyakit. Nah, tantangannya adalah, tantangan pada teori ini sulit diterapkan pada penyakit kronik, karena kalau penyakit kronik tidak dapat dihubungkan dengan adanya kuman atau mikroorganisme. Kalau mikroorganisme lebih erat kaitannya hanya dengan penyakit yang infeksi. Sementara pergeseran dari masa ke masa ada penyakit muncul yang baru gitu kan, muncul penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kanker yang bukan penyebabnya dari kuman. Sehingga tantangan dari teori ini adalah dia harus membuktikan bagaimana hubungannya dengan penyakit degeneratif yang non-infeksi. Kemudian muncul lagi teori baru terkait dengan multi-kausa teori. Nah, kausa penyakit berasal dari alam, ini hampir sama tadi dengan teori sebelumnya, gas-gas dari perut bumi. Nah, ini juga teorinya kurang mampu menjawab penyebab penyakit. Nah, dari kesimpulan dari berbagai teori ini, ya, teori yang sering digunakan dalam dunia epidemiologi itu adalah teorinya Hippocrates ya, ada hubungan lingkungan, kemudian agent ya dengan adanya penyakit. Nah, ini dia. Kita dalam dunia epidemiologi itu dikenal dengan triangle epidemiologi ya, ada segitiga epidemiologi. Apa saja segitiga epidemiologi itu? Segitiga epidemiologi itu adalah host, environment, dan agent. Nah, semua tiga indikator ini, dia saling berikatan dan berkaitan, ya berhubungan dalam menentukan status kesehatan. Jadi ada sebab akibatnya ya. Nah, contohnya kita lihat yang host. Host itu apa sih? Host itu adalah seperti umur seseorang, jenis kelamin, kemudian suku bangsa ya, terkait dengan budaya ya, ras, kemudian status gizi, pekerjaan, keturunan, kebiasaan. Nah, itu adalah host. Nah, environment adalah lingkungan. Lingkungannya seperti apa? Baik lingkungan fisik atau sosial maupun biologinya seperti apa. Kemudian agent ini adalah terkait dengan biologis. Kemudian zat gizi, nah ini yang perlu kita tekankan adalah zat gizi seperti energi, protein, dan lain-lain. Kemudian fisik serta mekanik. Nah, kesemuanya ini saling keterkaitan. Jadi, sebagai contoh, zat gizi ya, agent ya. Zat gizi contohnya apa? Energi. Kita mencontohkannya pada energi ya.
Kalau energi seseorang tinggi, banyak ya, melebihi kecukupan, maka akan berdampak kepada status gizinya, nutrisinya menjadi gemuk gitu ya. Nah, permasalahan ini tidak hanya terkait dengan agent saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungannya apa? Barangkali ini ya, sosial. Sosialnya apa? Jarang beraktivitas fisik gitu ya, kemudian lingkungan kerjanya yang teman-teman sebayanya hobi mengkonsumsi junk food. Nah, itu merupakan suatu keterkaitan. Dalam dunia epidemiologi disebut dengan triangle epidemiolog. Jadi ada kaitan antara agent, environment, dan host. Oke, definisi epidemiologi. Epidemiologi ini berasal dari bahasa Yunani, ya. Epi yang artinya pada, demos artinya penduduk, dan logos artinya ilmu. Jadi epidemiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Sedangkan dalam pengertian modern pada saat ini, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi atau penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat serta determinannya. Jadi mempelajari juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dari suatu penyakit. Kalau ngecilinnya gimana ya? Mana tadi ini? Tujuan epidemiologi adalah yang pertama untuk mendeskripsikan distribusi, kecenderungan, dan riwayat alamiah suatu penyakit atau keadaan kesehatan populasi. Kedua, tujuannya adalah untuk menjelaskan etiologi penyakit. Jadi, epidemiologi ini bertujuan juga untuk menjelaskan penyebab dari suatu penyakit. Tadi yang pertama adalah mendeskripsikan distribusi atau sebaran dari penyakit. Yang kedua, menjelaskan penyebab penyakit. Yang ketiga, meramalkan kejadian penyakit. Nah, di sini bukan berarti sebagai ramalan-peramalan yang seperti yang kalian bayangkan ya, tapi di sini maksudnya adalah kita bisa memprediksi kapan penyakit itu dapat berhenti dalam arti kata penyebarannya berhenti atau puncaknya pada saat apa. Nah, seperti kasus yang saat ini ya yang lagi tren kan COVID-19. Nah, para ilmuwan atau para pakar epidemiologi sangat berperan penting nih dalam pada situasi seperti ini karena mereka dapat dengan ilmunya mereka dapat memprediksi kapan virus itu pada puncaknya, kemudian kapan pada dia melandai atau kapan penyebaran virusnya berhenti gitu ya. Nah, di epidemiologi ini dapat dipelajari seperti itu. Tentunya dengan data yang lengkap ya serta kajian yang mendalam sehingga dapat meramalkan kejadian suatu penyakit. Yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk mengendalikan distribusi penyakit dan masalah kesehatan populasi. Jadi kalau kita sudah bisa meramalkan kejadian penyakit, maka kita dapat mengendalikan distribusi penyakit sehingga dapat menekan terjadinya masalah kesehatan pada populasi yang lebih besar.
Nah, ini adalah peran epidemiologi dalam kejadian penyakit. Jadi, epidemiologi itu pertama, kita dapat menerangkan tentang besarnya masalah dan gangguan kesehatan termasuk penyakit, serta penyebarannya dalam suatu penduduk tertentu. Jelas ya? Kemudian yang kedua, terkait dengan data ya, menyiapkan data atau informasi yang esensial untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi berbagai kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik bersifat pencegahan dan penanggulangan penyakit. Seperti saat ini ya, para epidemiolog itu sedang merencanakan ya, berdasarkan kumpulan data-data, mereka bisa memprediksi kapan program yang tepat untuk melakukan intervensi secara spesifik ataupun sensitif untuk menekan jumlah kejadian ya, kejadian dari penyebaran virus corona. Ini tantangan berat sekali untuk para epidemiolog. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab masalah atau faktor yang berhubungan dengan terjadinya masalah tersebut. Jadi banyak faktor tadi, kalau di awal tadi kita sudah mengenal triangle epidemiolog ya, jadi ada kaitannya faktor agent, host, dan environment. Jadi masing-masing itu punya banyak indikator-indikatornya, nah itu harus ditentukan bagaimana apa saja dan faktor yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan. Nah, epidemiologi ini sendiri erat kaitannya dengan bidang ilmu lainnya, ya, seperti administrasi kesehatan masyarakat, biostatistik, counseling, kesehatan lingkungan, ya, kemudian pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan dan juga gizi. Nah, dari masing-masing bidang keilmuan ini, sehingga dapat dikatakan bahwa epidemiologi itu mampu berperan dalam proses perencanaan, ya. Jadi dengan adanya keterkaitan dengan lintas bidang ilmu, ya, ada 5 lintas bidang ilmu, sehingga para epidemiologi ini mampu untuk melakukan proses perencanaan berupa identifikasi masalah, memilih prioritas, menyusun objektif, tujuan ya, menyusun tujuan, kemudian menerangkan kegiatan, koordinasi dan evaluasi. Karena epidemiologi ini kita tidak terbatas hanya mempelajari sebab akibat saja, tetapi juga ada kaitannya dengan administrasi kesehatan masyarakat. Kemudian biostatistik. Biostatistik dalam hal ini adalah kita mampu menganalisis data aktual ya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Makanya nanti di dalam item sub pokok pembahasan kalian juga belajar bagaimana sih menghitung odds ratio. Ini contoh ya. Odds ratio itu faktor resiko, berapa kali sih besaran seseorang bisa terkena penyakit. Nah, nanti kalian akan belajar itu di pertemuan keberapa. Jadi ya nanti ada menghitung odds ratio secara manual ya. Jadi peluang orang untuk tidak menderita penyakit atau peluang orang untuk menderita penyakit itu nanti akan dipelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian ada kaitannya dengan counseling, kesehatan lingkungan. Nah, jadi dengan adanya ilmu kesehatan lingkungan, kalian bisa melakukan memilih prioritas ya. Bagian mana sih lingkungan yang paling berperan dalam penurunan angka kejadian penyakit? Kita contohkan secara sederhana saja, misalnya pada masalah stunting gitu ya. Ada nggak hubungan stunting dengan lingkungan? Ya, sejauh ini kan kita mengenal pengaruh penyebab langsung dari gizi itu kan asupan makanan ya, itu yang kalian pahami sejauh ini. Tapi tidak demikian. Jadi faktor penyebabnya banyak. Jadi ada counseling, kemudian peran Promkes. Peran Promkes juga sangat mendukung dalam bidang keilmuan epidemiologi. Karena ketika kita tahu besaran masalah, ya, berapa peluang seseorang untuk mengalami terjadinya penyakit atau tidak terjadinya penyakit, kita dapat menarik kesimpulan. Edukasi apa yang tepat gitu kan? Edukasi apa yang tepat untuk kita lakukan? Dalam hal ini adalah pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Kalau gizi jelas ya, kalau gizi sudah jelas. Kalau kita itu tadi ya, kalau stunting contohnya saja kan, kalau stunting apa faktor yang mempengaruhi? Berapa persen sih kalau orang yang personal hygiene-nya, kalau kita kaitkan dengan counseling ya, orang yang personal hygiene-nya buruk,
berapa peluangnya untuk menderita stunting. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Jadi, orang yang hobi mengkonsumsi junk food, berapa peluangnya? Ya, itu pertanyaannya ke dalam epidemiologi. Berapa peluangnya untuk menderita obes gitu. Jadi kalian akan bisa membandingkan, oh ternyata orang yang hobi mengkonsumsi junk food ternyata 10 kali lebih tinggi peluangnya untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan orang yang tidak mengkonsumsi junk food. Nah, seperti itulah kira-kira ya yang akan kalian pelajari nantinya. Selanjutnya, dalam epidemiologi ini juga dapat dilakukan suatu diagnosis epidemiologi. Jadi diagnosis itu tidak hanya di ilmu gizi saja ya, secara dasar kan kita juga melakukan diagnosis gizi, beda ya dengan diagnosis epidemiologi. Kalau diagnosis gizi kita lebih ke asupan ya, asupan makan, kemudian lingkungan, domain intake, domain perilaku ya, domain klinis. Nah, kalau diagnosis epidemiologi kita juga perlu menetapkan diagnosis epidemiologi. Kenapa? Dengan kita menetapkan diagnosis epidemiologinya apa, maka kita bisa menentukan intervensi apa yang tepat untuk menentukan masalah tersebut. Ingat, diagnosis epidemiologi hanya kita memberlakukannya teori triangle itu tadi ya, epidemiolog, ada agent, host, sama lingkungan. Jadi kalian harus menentukan mana faktor diagnosis yang paling tepat dari suatu penyakit itu, baru dikaji intervensi apa yang tepat. Apakah intervensi ke agent, apakah intervensi ke hostnya, atau intervensi ke lingkungannya. Gitu. Nanti dilihat. Kemudian, contoh peranannya sebagai alat diagnosis keadaan kesehatan masyarakat, epidemiologi dapat memberikan gambaran atau diagnosis tentang masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa penyakit itu sekarang tidak hanya berhubungan dengan infeksi saja, non-infeksi, ya, tetapi juga penyakit yang di luar itu, yaitu penyakit non-kesehatan, yaitu seperti kemiskinan. Nah, kemiskinan ini erat kaitannya dengan apa nantinya? Dengan adanya malnutrisi, ya, kemudian overpopulasi, populasi yang semakin meningkat, kemudian adanya kesakitan ibu, angka kesakitan ibu, angka kematian ibu, gitu ya. Kemudian juga kaitannya erat dengan rendahnya kesehatan bayi, balita. Kemudian kemiskinan juga ternyata ada hubungannya kaitannya dengan penggunaan alkohol. Nah, itu ya yang perlu dikaji. Kemudian ada hubungannya dengan anemia, ya ini sudah sering kita temui ya. Kemudian hubungannya kemiskinan dengan penyakit-penyakit parasit dan kesehatan mental. Jadi ini sebagai contoh ya, sebagai gambaran saja. Jadi kita harus bisa menentukan diagnosis epidemiologi. Ini contohnya kemiskinan ya dengan penyakit dengan penyebab-penyebab lainnya. Oke. Ini penggunaan epidemiologi dalam ilmu gizi ya, atau epidemiologi gizi. Jadi penggunaan epidemiologi dalam ilmu gizi ini kita bagi 3 ya. Ada secara deskriptif, analitik, dan intervensi. Nanti ada penjelasannya di belakang. Nah, secara deskriptif, epidemiologi gizi ini mempelajari siapa yang mempunyai masalah gizi. Jadi kita harus tahu ya kalau deskriptif itu siapa, ya, kapan dan bagaimana. Itu pertanyaannya. Jadi kalau deskriptif yang pertama kita harus tahu siapa sih yang mempunyai masalah gizi. Yang mempunyai masalah gizi kita harus tentukan kita mau prioritas ke remaja, apa ke balita, apa kepada lansia atau ibu hamil. Jadi siapa? Jadi harus ditentukan dulu siapa yang mempunyai masalah gizi. Yang kedua, baru kita tentukan kapan dan pada situasi apa, gitu ya. Kapan terjadinya masalah gizi pada ibu hamil? Itu contohnya ya, kalau kita menggunakan konsep masalah pada ibu hamil misalnya. Jadi kapan ibu hamil mengalami masalah gizi? Nah, itu pertanyaannya. Pada saat memasuki usia kehamilan tentunya kan ya, pada saat dia mengalami hiperemesis, terjadilah masalah gizi.
ya, masalah gizi kurang ya, kayak kekurangan energi dan kronik karena adanya mual muntah gitu ya. Atau faktor yang lain apa kalau dalam dunia epidemiologi, kalau di lingkungan, faktor lingkungannya apa? Nah, jadi perlu diketahui kapan dan pada situasi seperti apa ibu hamil mengalami masalah gizi. Dan kondisi apa yang bagaimana masalah gizi tersebut terjadi. Jadi ada kaitannya ya, kapan dan kondisi seperti apa masalah gizi tersebut dapat terjadi. Nah, untuk secara deskriptif, kita dapat menggunakan data dari klinik, ya. Data dari klinik, kemudian laporan rutin, ataupun hasil survei. Itu untuk secara deskriptif. Kemudian yang kedua, secara analitik. Secara analitik, kita mempelajari hubungan kausal tertentu antara faktor penyebab dengan kejadian atau kelainan yang diakibatkannya. Ya. Nah, ini untuk kalau secara analitik kita memerlukan penelitian khusus dengan rancangan kohort, kita melihat ke depan, jauh ke depan ya, mengikuti kalau dalam penelitian itu namanya sampel ya atau responden. Kita mengikuti responden kita yang menjadi sasaran tadi, diikuti sampai ke depan. Itu namanya studi kohort ya, ataupun case control, membandingkan antara orang yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Orang yang kena penyakit dengan orang yang tidak terkena penyakit. Nah, itu adalah secara analitik. Di epidemiologi ini nanti kalian akan belajar bagaimana merancang desain penelitian kohort dan case control ya. Saya hanya menjelaskan secara ininya saja, umum. Kemudian secara intervensi secara intervensi akan mempelajari dampak ataupun efek dari suatu program yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi masalah gizi. Ya, kemudian dampak dimanfaatkan untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kebijakan gizi. Nah, jadi intervensi itu ingat, intervensi itu tidak hanya terkait dengan kita di labor saja, ya, memberikan sesuatu kepada hewan percobaan itu memang intervensi, namanya true eksperimen ya, eksperimen murni. Nah, tetapi kita juga dapat melakukan intervensi berupa promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan ya, atau program-program yang lainnya itu juga termasuk dengan intervensi. Jadi intervensi tidak hanya sebatas kita hanya memberikan sesuatu kepada sesuatu itu maksudnya dalam hal makanan, minuman itu ya, produk-produk gizi ya, tidak hanya sebatas itu, tapi kita juga melakukan secara sensitif ya, yaitu melakukan edukasi, promosi, dan lain-lain. Nah, kita lihat bagaimana sih kurva dari epidemiologi gizi, perkembangan hubungan gizi dan epidemiologi. Nah, kalau kita lihat ini kurva, ada titik di mana kita harus mengkonsumsi zat gizi makro maupun mikro secara optimal atau 100%. Ya, 100% ini dari mana sih? 100% itu dari angka kecukupan gizi. Nah, kita sudah punya AKG ya, angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia, itu harus dipenuhi 100% idealnya. Ya, idealnya harus 100%. Jadi kalau mineral mikro ya, kalau vitamin dan mineral itu 77% ke atas ya. Kalau makro itu di atas 80% ke atas. Nah, idealnya kita harus mengkonsumsi energi dan zat gizi itu 100%. Itu baru dikatakan optimal. Nah, bagaimana dengan yang jika mengalami defisiensi ya? Jika kita mengalami defisiensi zat gizi, kita lihat dari puncak ya. Kira-kira kursor saya ini kelihatan nggak ya kalau di sana? Kelihatan, Bu. Nah, berarti kalau saya nunjuk-nunjuk kelihatan kan kursornya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi ini adalah puncak optimal kecukupan zat gizi yang harus kita penuhi. Kita tarik ke bawah ya, kurvanya melandai ke bawah. Dead, mati gitu ya. Jadi ada ini ya, puncaknya ini jika kita mengkonsumsi zat gizi kurang
ya. Kalau kita turun ke bawah, dia kurang kan, kecukupannya kurang. Otomatis kita akan mengalami namanya defisiensi zat gizi, ya, defisiensi zat gizi. Defisiensi zat gizi yang lama-kelamaan itu akan menurunkan fungsional di dalam tubuh kita ya, sehingga dapat mengakibatkan yang namanya kematian, ya, kematian. Nah, ini ke kanan. Kalau ke kanan apa ini? Kalau ke kanan ini dia kelebihan, ya. Kalau kelebihan dari ambang batas yang ditentukan, terutama untuk mineral dan vitamin ya, energi juga ya, zat gizi makro. Kalau berlebih apa? Kalau berlebih, kalau untuk vitamin dan mineral kita kenal dengan toksis ya, toksik ya, keracunan ya kalau kita kelebihan vitamin dan mineral ya, atau over kelebihan energi, protein dan lemak karbohidrat. Dampaknya apa jangka panjangnya? Jangka panjangnya semuanya akan berakibatkan kepada kematian. Tetapi menjelang kepada kematian ini, angka kesakitan juga itu akan tinggi, gitu ya. Kalau kelebihan energi, protein, lemak, dan karbohidrat, maka angka kesakitannya adalah seperti penyakit jantung, koroner, diabetes, ginjal, hipertensi, dan lain-lain. Ya, ataupun kalau kelebihan vitamin dan mineral ya, keracunan itu bisa ditimbulkan, dapat dilihat secara fisik itu seperti ruam-ruam pada kulit, kemudian muntah-muntah gitu ya, itu akibat dari keracunan yang dapat menyebabkan angka kematian juga. Nah, perannya apa sih hubungannya dengan epidemiologi? Kita melihat bagaimana trennya orang yang mengkonsumsi asupan zat gizi secara optimal antara yang optimal dengan yang tidak optimal. Nah, jadi di sini perannya epidemiologi. Apakah ada, berapa sih peluang orang yang mengkonsumsi zat gizi secara optimal untuk hidup sehat, atau orang yang gini, orang yang obesitas ya disebabkan apa? Itu berapa kali peluang orang yang mengkonsumsi kelebihan energi untuk menjadi obes. Nah, gitu. Ya, itu kalau ke kanan. Ya, kalau dia kurvanya kita baca ke kanan. Jadi kita melihat orang yang mengkonsumsi energi berlebih, berapa peluangnya untuk mengalami obesitas. Tuh, ya, kalau kita kaitkan dengan yang over. Kalau kita kaitkan dengan yang defisiensi, maka diagnosisnya secara epidemiologi adalah berapa peluang ya orang yang yang kurang protein untuk terjadi apa? Kalau protein erat kaitannya dengan apa? Dengan stunting ya. Nah, atau kalau pada gizi balita itu kwashiorkor ya. Balita yang kekurangan protein, berapa peluangnya untuk terjadi stunting? Itu ya. Jadi itu hubungannya epidemiologi dengan gizi. Kalau ini kan kita baru lihat kurvanya. Nah, nanti besarannya itu, peluangnya itu akan dipelajari nanti di pertemuan yang berikutnya. Ini adalah riwayat alamiah terjadinya suatu penyakit, ya. Sebelum, kalau penyakit itu, perjalanan penyakit itu namanya patogenesis, ya. Kalau di patofisiologi kalian sudah belajar ya, patofisiologi penyakit dalam patogenesis. Nah, tetapi sebelum adanya patogenesis, kita ada yang namanya pre-patogenesis. Jadi awal dari munculnya perjalanan penyakit itu ada hubungan antara agent gitu ya, hubungan antara host, agent, dan environment. Nah, itu dia. Jadi peran epidemiologi ini memprediksi terjadinya patogenesis. Jadi patogenesis ini dia sudah terjadinya perjalanan penyakit ya. Tapi sebelum adanya perjalanan penyakit itu ada peran dari lingkungan ya, ada peran dari host seperti jenis kelamin, umur ya, kemudian status gizi ya, kemudian ada hubungannya dengan agent ya, seperti apa tadi kalau agent seperti zat gizi, asupan ya, dan lain-lain. Jadi itu adalah pre-pathogenesis. Jadi kalau kita lihat dari
lapisan paling bawah, ya, apabila asupan zat gizi yang secara terus-menerus berkurang, ya, sehingga mengakibatkan simpanan zat gizi di dalam tubuh juga berkurang. Nah, kalau simpanan zat gizi berkurang di dalam tubuh, ya, kan kalau energi kita habis, kemudian yang dipakai untuk cadangan energi lemak ya, kemudian protein. Nah, kalau terus-menerus seperti itu dengan asupan yang terbatas, maka simpanan cadangan energi di dalam tubuh kita juga lama-kelamaan akan habis. Nah, simpanan yang habis yang terus-menerus dipergunakan itu akan mengakibatkan perubahan paal atau metabolik pada tubuh. Seperti apa? Gangguan ginjal ya, karena ginjal bekerja lebih berat ya, memproduksi protein dan sebagainya gitu. Kemudian memperberat kerja hati dan lain-lain. Sehingga terjadinya perubahan paal dan metabolik. Dampaknya apa? Tidak sehat ya, tidak sehat atau maksudnya di sini sakit ya. Tidak sehat, sakit maksudnya. Jadi bisa infeksi, bisa juga degeneratif. Sakit, kemudian cacat ya, bertahap ya, dari sakit kemudian cacat kemudian mati, gitu ya. Nah, bagaimana sih kita memutus rantai ini supaya tidak mati, ya? Kan gitu tuh kalau kita berbicara begitu ya. Jadi kita harus memutusnya adalah pada kondisi, bisa kita putus pada kondisi perubahan paal. Jadi pada perubahan paal ini kita bisa melakukan intervensi di sini ya, melakukan intervensi baik secara sensitif maupun spesifik. Jadi kalau secara spesifik ya kita intervensinya menggunakan, kalau misalnya dia gizi buruk ya, stunting, ya kita gunakan formula gitu kan ya, intervensinya dengan membuat suatu formula khusus untuk balita gizi buruk gitu, supaya dia tidak menjadi dampak jangka panjang, sehingga dapat diterapkan intervensi pada tahap ini. Ada 4 kemungkinan terjadinya patogenesis penyakit defisiensi gizi ya. Pertama, makanan yang dikonsumsi kurang dari segi kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan kepekaan host terhadap kebutuhan gizi, misalnya kebutuhan yang meningkat karena sakit ya. Kemudian yang ketiga, pergeseran lingkungan yang memungkinkan kekurangan pangan, misalnya gagal panen ya. Ini di pedesaan biasanya ya, kalau gagal panen kan distribusinya menurun sehingga konsumsi juga menurun. Kemudian yang keempat, perubahan lingkungan yang mengubah meningkatkan kerentanan host, misalnya kepadatan penduduk di daerah kumuh. Ini juga mengakibatkan terjadinya penyakit, salah satunya penyakit infeksi. Kalau ini rasanya tidak asing lagi ya, ini merupakan kerangka konsep dari UNICEF yang dikembangkan, yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Penyebab masalah gizi. Jadi masalah gizi, outcome masalah gizi itu adalah status gizi. Ya, outcome status gizi ya bisa overweight, obese, stunting, gizi buruk, gizi kurang, dan lain-lain. Ya, intinya terkait dengan status gizi. Nah, penyebab langsung dari masalah gizi itu adalah status infeksi ya, dan konsumsi makanan. Nah, kalau penyebab tidak langsungnya apa? Pelayanan, ya, kemudian pola asuh. Ini terkait pengetahuan ibu juga ada di sini. Pola asuh ibu terhadap balita, terhadap anaknya. Kemudian ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga. Itu penyebab tidak langsung. Nah, akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya. Ternyata kita sendiri ya sebagai ahli gizi, ahli gizi ya, kerangka UNICEF ini sudah sangat komprehensif menjelaskan dari 3 triangle epidemiolog tadi, yang host, agent, dan environment. Nah, ini sudah dijelaskan secara detail pada kerangka UNICEF khusus untuk masalah status gizi. Ya, tadi apa? Kalau agent tadi seperti status gizi ya, kemudian host apa? Host seperti umur, jenis kelamin, gitu kan ya. Pendidikan, pengetahuan itu ada di penyebab tidak langsung. Ini ya, pola asuh, pengetahuan yang masuk ke dalam ini. Kemudian lingkungan, environment, lingkungan. Lingkungan kita di sini pada kerangka UNICEF ini sangat luas ya.
lingkungannya itu bisa berkaitan dengan ketersediaan dan pola konsumsi, ya, kemudian pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Kemudian dijabarin lagi bahwa 3 faktor penyebab tidak langsung ini kaitannya adalah dengan daya beli, akses pangan, akses informasi, dan akses pelayanan. Gitu. Jadi sudah lengkap ya kalau di kerangka UNICEF. Faktor penyebab masalah gizi. Jadi kalian ini harus ini ya, harus hafal kalau bisa ya. Harus hafal dan harus paham dari mana penyebab langsung dari suatu masalah gizi dan apa yang menjadi akar masalah gizi. Nah, ini penting sekali. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa terjadinya transisi epidemiologi di mana pada zaman kuno hanya dikaitkan dengan penyakit infeksi, namun dewasa ini berkembang dengan kaitannya penyakit non-infeksi. Kemudian epidemiologi gizi berperan dalam menentukan, merencanakan, dan mengevaluasi sebab akibat dari suatu masalah atau penyakit. Yang terakhir, penggunaan epidemiologi pada ilmu gizi dapat dilakukan secara deskriptif, analitik, dan intervensi. Oke, sekian dari saya. Silahkan bagi para mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mudah-mudahan nggak tidur ya. Ada yang tadi muncul, hilang, muncul, timbul lagi gitu, siapa tadi ya? Saya agak terganggu karena minta di-admit terus gitu ya. Jadi nggak saya admit lagi. Banyak yang terkeluar, Bu. Kenapa? Banyak yang terkeluar. Terus nggak masuk gitu. lagi. Oh gitu. Oke. Mungkin jaringannya, Bu. Oke, silakan mahasiswa, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusi, maksudnya gimana nih kalau kuliahnya seperti ini gitu kan ya. Nggak terkait dengan topik ini juga nggak apa-apa, tapi setidaknya terkait dengan kontrak perkuliahan kita misalnya gitu ya. Atau terkait topik ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Karena saya di epidemiologi ini hanya 2 pertemuan ya. Besok 1 kali lagi ya, minggu depan insya Allah ya. Selanjutnya nanti sama Bu Kasyani dan Pak Jayus. Kok pada ini? Ihsan ngapa ya? Kamu tidur ya Ihsan ya? Enggak, Bu. Enggak, oh enggak. Saya kira kamu lagi tidur. Nggak mau nanya tadi, Bu. Oh, iya, mana? Apa yang mau ditanyakan, Ihsan? Berkaitan dengan teori epidemiologi tadi, Bu. Ya. Suaranya agak kecil, San. Iya, lama tadi itu, Bu. Apa nggak ada teori? Oh. Sekarang, Bu? Sekarang gimana, Bu? Ya, halo, dengar. Teman yang lain gimana, dengar nggak? Ya. Terus putus ya? Halo, dengar. Teman yang lain gimana, dengar nggak? Suara Ibu kedengaran, Bu. Gimana, San? Halo. Ya, gini, Bu. Berkaitan dengan teori tadi, Bu. Apakah misalnya, Bu, ada misalnya ini kita bicara
tentang kayak tragedi tahun 45 kemarin, Bu, yang bom atom jatuh di Hiroshima dengan Nagasaki itu, Bu. Oke, iya. Karena bom daya tahan tubuh manusia. Isan, Isan.